Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 5. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara petir yang mengamuk pada saat ini menyambar-nyambar di langit, dan hal itu mengalir deras dari dalam awan badai sebelum pada akhirnya menabrak sosok yang ada di bawahnya dari segala arah. Namun setiap kali pilar dari petir ini menyentuh sosok itu, maka petir-petir langsung terseret ke dalam lubang hitam yang besar yang pada saat ini muncul di atas kepalanya. Dan akhirnya petir itu pun hanya bisa diredam dan menjadi suara gemuruh di dalam lubang hitam yang besar. Semua orang yang ada di tempat ini kemudian melihat pada sosok itu yang kemudian mereka berkata, Lindong. Sebenarnya dia telah menerima semua petir itu, karena kebanyakan orang benar-benar tidak percaya bahwa Lindong telah benar-benar memblokir kesengsaraan petir dan angin, yang bahkan hal itu sangat ditakuti oleh seorang Nirwana ke-6. Liu Bei dan juga yang lainnya pun bergumam pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sesaat setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati Liu Bei dan juga yang lainnya, karena sekarang sekali lagi Lindong telah menunjukkan sebuah keajaiban. Banyak orang kemudian mengatakan kekuatan dari lubang itu tampaknya adalah kekuatan menelan dari sekte Taoti. Mungkinkah Lindong telah benar-benar merebut kekuatan Taoti dari Song Zhen ketika mereka bertarung sebelumnya? Kemungkinan memang begitu. Lindong sungguh orang yang sangat menakutkan. Xiaodo yang mendengar percakapan dari banyak orang di sekelilingnya, terlintas ekspresi aneh di wajahnya. Mata dari Xiaodo sendiri berbinar ketika dia melihat pada Lindong yang ada di langit. Yang kemudian Xiaodo tertawa pelan dan berkata, bocah itu benar-benar tidak terduga. Karena dengan pemahaman Xiaodo tentang Lindong, pada saat ini dia sangat tahu bahwa lubang hitam itu bukanlah kekuatan dari sekte Taoti. Sebaliknya, itu adalah kekuatan pelahap yang sebenarnya dari batu simbol pelahap. Namun Lindong tidak ingin menunjukkan kekuatan itu secara langsung, hingga pada akhirnya dia sengaja memodifikasi kekuatan pelahap sehingga sangat mirip dengan kekuatan milik sekte Taoti. Terlebih lagi, Xiaodo juga bisa merasakan riak energi yang sangat familiar dari dalam lubang hitam itu. Karena sejatinya lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong benar-benar dari batu simbol pelahap yang pada saat ini telah digabungkan dengan kekuatan dari batu jimat misterius. Dengan kekuatan besar dari dua benda misterius itu, yaitu batu simbol pelahap dan juga batu jimat misterius, membuat Lindong bisa menerima kesengsaraan petir dan angin. Jika tidak, maka sebenarnya Lindong tidak memenuhi syarat untuk melakukan percobaan pada kesengsaraan petir dan angin yang sekarang merupakan 3 kesengsaraan yang digabungkan menjadi satu oleh Lindong. Melihat apa yang dilakukan oleh Lindong pada saat ini, Xiaodo pun kemudian bergumam sendiri, meminjam kekuatan gabungan dari 3 kesengsaraan petir dan angin dan menggunakannya sebagai kekuatan pribadi. Lindong, bocah itu benar-benar orang yang tidak bisa aku duga. Karena pada saat ini, di dalam hati, Xiaodo mengeluarkan pujian yang lembut pada Lindong. Dia benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh Lindong sekarang. Karena sebenarnya Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia benar-benar menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan hal itu tidak pernah disadari oleh Xiaodo. Kini Xiaodo mulai paham bahwa taktik ini sebenarnya telah dipersiapkan oleh Lindong apabila menghadapi keadaan darurat. Sekali lagi, Xiaodo dibuat terkejut dengan aksi dari Lindong karena kartu draft yang dia keluarkan benar-benar membuat seseorang yang sangat licik seperti Xiaodo bahkan kali ini terkejut dan tidak bisa menyangkanya sama sekali. Setelah bertahun-tahun mengalami pelatihan yang keras, Lindong pada akhirnya bukan seorang pemuda culun yang berasal dari kota Qingyang, tapi mentalitasnya sudah jauh terbentuk lebih matang, yang hal itu melebihi orang-orang seusianya. Di saat banyak pemuda seumuran Lindong, mereka bertindak arogan dan pamer kekuatan, tapi Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia menyimpan kekuatannya sebagai kartu traf. Hal ini dikarenakan bahwa Lindong sadar jika dirinya berasal dari kerajaan peringkat rendah
dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Lindong selama ini hanyalah Xiao Diao. Tapi sekarang, ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, maka Lindong tidak bisa berharap banyak pada Xiao Diao. Karena jika sampai Xiao Diao mengeluarkan kekuatan aslinya, yaitu wujud suku Martin Langit, pasti hal itu akan membawa bencana bagi Lindong dan juga rekan-rekannya. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Xiao Diao pun kini tersenyum dengan lembut ketika dia membayangkan apa yang dilakukan oleh Lindong selama perjalanan sampai sejauh ini. Karena sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Lindong selalu membawa keberhasilan di sepanjang waktu. Tiba-tiba saja Chang Wei yang berada di belakang Zhou Yu, hatinya pada saat ini merasa sangat gelisah ketika melihat kekuatan petir yang menyambar-nyambar pada formasi yang telah mereka bentuk. Yang kemudian, Chang Wei pun berkata, "Kakak Zhou Yu, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Mendengar perkataan dari Chang Wei, Zhou Yu pun berkata dengan nada yang dingin dan tegas, "Apa yang kau takutkan? Aku tidak percaya bahwa kekuatanku yang berada di puncak 6 nirwana ditambah dengan formasi segel surga, hal itu tidak bisa menghabisi seorang bocah yang berada di nirwana keempat." Chang Wei pun hanya tersenyum ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zhou Yu. Yang kemudian di dalam hati Chang Wei bergumam, kakak Zhou Yu benar, dia masih bisa menggunakan kekuatan dari formasi penyegel surga. Karena itu adalah kekuatan harta karun Yuan murni yang asli. Bahkan kekuatan dari harta karun Yuan murni itu sendiri sudah sangat cukup untuk menahan kekuatan dari langit dan bumi. Mana mungkin hal itu tidak bisa berurusan dengan seorang bocah yang bernama Lindong. Dan tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat mengerikan kembali terdengar dari langit. Hal itu membuat petir yang di langit menjadi semakin liar dan ganas. Bahkan cahaya petir menerangi seluruh tempat ini. Dan petir-petir yang sangat tebal yang tidak terhitung jumlahnya segera mengalir deras ke dalam lubang hitam besar yang ada di atas kepala Lindong. Dengan semakin banyaknya petir yang mengalir ke dalam lubang hitam itu, pada saat ini samar-samar permukaan dari lubang hitam memiliki lapisan seperti busur petir. Dan cahaya dari petir itu sendiri segera merembes keluar, yang sekarang telah menuju Lindong yang ada di bawahnya. Segera setelah itu, cahaya dari petir mengenai tangan Lindong, dan dalam sekejap saja, kulit dari Lindong kini telah menjadi warna hitam yang hangus. Mata dari Lindong menjadi sangat fokus, yang kemudian dia merasakan sakit yang sangat menusuk di dalam tulangnya. Hal itu membuat Lindong mengatakan, sungguh kekuatan petir yang sangat liar dan ganas. Karena sebenarnya kekuatan petir yang mengenai tangan dari Lindong itu hanyalah sisa kekuatan yang merembes keluar dari dalam lubang hitam. Lindong tidak bisa membayangkan jika pada saat ini dirinya tidak memiliki lubang hitam dan langsung menghadapi kekuatan penghancur dari petir itu. Kemungkinan tubuh Lindong akan segera hancur menjadi butiran debu. Lindong pada saat ini menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Dia melirik pada awan badai yang ada di langit, yang sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Tubuh dari Lindong sedikit bergetar, dan banyak cahaya hijau keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, cahaya itu pun berubah menjadi sisik-sisik naga hijau, yang pada saat ini menjadi armor untuk melindungi tubuh dari Lindong. Dengan terbentuknya armor dari sisik naga hijau, hal itu sangat mengurangi rasa sakit yang diterima oleh Lindong akibat rembesan dari kekuatan petir. Sementara kekuatan pelahap sendiri pada saat ini telah meningkat dalam penyerapan cahaya petir. 10 menit kemudian, radius 100 kaki di sekitar Lindong sekarang telah dipenuhi oleh cahaya petir yang sangat ganas dan juga tidak tertandingi. Bahkan tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini telah memiliki banyak cahaya petir yang tidak terkendali, yang menyambar-nyambar tubuhnya dengan sangat liar di bawah erosi dari cahaya petir. Hal itu bahkan membuat sisik naga hijau yang telah diciptakan oleh Lindong, yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, secara bertahap telah berubah menjadi hitam hangus dan samar-samar. Hal itu menunjukkan tanda keretakan. Orang-orang yang melihat Lindong, mereka merasa ketakutan dan juga kebingungan. Bahkan tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini yang bisa memblokir kekuatan petir yang telah diciptakan oleh Lindong.
Ketika yang menghadapi serangan petir itu bukan Lindong, tapi orang biasa, kemungkinan hal itu akan segera menghancurkan tubuhnya. Dan akhirnya, dar! Satu petir yang sangat besar menyembur keluar dari awan badai. Hal itu segera diserap ke dalam lubang hitam besar di atas kepala Lindong. Dan jika dilihat lebih jauh, kemungkinan kekuatan pelap yang telah diciptakan oleh Lindong itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mata lembut dari Lindong yang sejak tadi tertutup kini segera terbuka. Yang pada saat ini tatapan mata Lindong melihat ke arah Choyu yang wajahnya terlihat sangat suram. Setelah itu, Lindong pun memberikan senyuman sedingin es. Tidak lama kemudian tangan dari Lindong menunjuk ke arah Xiaoyu, dan segel yang ada di tangannya segera berubah dengan cepat. Hal itu membuat lubang hitam yang ada di atas kepala Lindong bergoyang pada saat Lindong mengubah segel di tangannya. Mulut dari lubang hitam itu sendiri diarahkan oleh Lindong ke arah bawah. Dan hal itu tampak seperti mulut dari meriam yang pada saat ini terkunci pada sosok Xiaoyu dan juga rekan-rekannya di kejauhan. Cahaya petir terlihat berkelap-kelip di dalam lubang hitam, dan hal itu mengandung sebuah energi pemusnahan yang diam-diam menyebar, yang bahkan sebelum serangan itu dilepaskan oleh Lindong, kekuatan dari cahaya petir sudah membuat ruang yang ada di depannya segera terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Choyu, Chang Wei dan juga yang lainnya yang berada di belakang Choyu pada saat ini merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ekspresi Choyu berubah menjadi sangat gelap dan kemarahan melonjak di matanya. Setelah itu Choyu berkata, "Lindong, kamu ingin menakut-nakuti kami ya? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku." Setelah mengatakan hal itu, kedua tangan dari Choyu segera membentuk segel dan membuat ruangan di sekitarnya bergoyang dengan liar. Setelah itu banyak cahaya hitam yang sangat mengejutkan keluar dari ruang angkasa. Hal itu segera membentuk sosok seperti naga hitam yang kini telah keluar dari cahaya hitam itu. Kekuatan dari naga hitam yang pada saat ini diciptakan oleh Choyu, sebenarnya hal itu berasal dari kekuatan formasi penyegel surga yang kini membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dan kekuatan dari formasi penyegel surga yang telah dikeluarkan oleh Choyu pada saat ini membuat seluruh tempat ini rasanya seperti ditekan dengan kuat. Ketika melihat cahaya hitam yang dikeluarkan oleh Choyu, Lindong masih nampak biasa-biasa saja. Bahkan di dalam mata Lindong pada saat ini yang terlihat hanyalah cahaya petir yang berkedap-kedip dengan kuat. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Lindong mengendalikan kekuatan alam yang sangat besar dan juga menakutkan. Tangan dari Lindong segera diulurkan ke depan dan jarinya menekan ruang kosong di depannya. Setelah itu, Lindong pun berkata, "Cahaya petir, pergilah." Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi dan lubang hitam berputar dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja berhenti dan tidak lama kemudian, lubang hitam yang dikendalikan oleh Lindong seperti sebuah meriam yang akan segera mengeluarkan ledakan dengan keras. Dan akhirnya, bang! Benar saja, meriam lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong pada saat ini membuat seluruh tempat bergetar. Ketika hal itu melepaskan serangan, petir yang besar setinggi 1000 kaki segera merobek langit. Dan hal itu membawa kekuatan alam yang sangat menakutkan, yang seolah-olah menghancurkan apa saja yang akan dilewatinya. Sebelum pada akhirnya, petir dari meriam lubang hitam sekarang telah menghantam dengan keras formasi penyegel surga. Hal itu membuat mata dari banyak orang yang ada di tempat ini menjadi terpana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan meriam petir yang dikeluarkan oleh Lindong bisa menghancurkan formasi penyegel surga dan menggagalkan rencana dari orang-orang wilayah Swan Barat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.